Sobat UMSU, di sini kami akan menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi pergerakan kurs dunia. Tonton videonya sampai habis ya. Kurs adalah nilai tukar mata uang satu negara terhadap mata uang negara lain. Kurs menunjukkan berapa banyak satu mata uang lokal dapat ditukarkan dengan mata uang negara lain. Misalnya, berapa banyak rupiah yang diperlukan untuk membeli $1 Amerika Serikat. Macam-macam kurs. Yang pertama, kurs tetap. Kurs ini ditetapkan oleh pemerintah atau bank sentral dan dipertahankan pada tingkat tertentu terhadap mata uang asing utama, seperti dolar Australia dan euro. Negara yang menggunakan kurs tetap akan mengintervensi pasar untuk menjaga kestabilan nilai tukar. Yang kedua, kurs mengambang. Kurs ini ditentukan oleh mekanisme pasar, yaitu pada permintaan dan penawaran terhadap mata uang di pasar internasional. Nilai tukar dapat berubah secara dinamis, tergantung pada faktor yang mempengaruhi pasar, seperti kebijakan ekonomi dan kondisi global. Yang ketiga, kurs campuran. Negara dengan sistem kurs campuran membiarkan nilai tukar mata uang mereka mengambang, tetapi masih ada intervensi dari bank sentral untuk menghindari fluktuasi yang ekstrim. Bank sentral akan membeli atau menjual mata uang untuk menstabilkan nilai tukar. Di sini saya akan menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi pergerakan kurs dunia. Yang pertama yaitu permintaan dan penawaran mata uang. Kurs dipengaruhi oleh beberapa banyak permintaan terhadap suatu mata uang di pasar internasional. Jika permintaan terhadap suatu mata uang lebih besar daripada penawarannya, maka nilai tukarnya akan menguat. Sebaliknya, jika permintaan rendah, nilai tukarnya akan melemah. Contohnya, pada tahun 2017, dolar Amerika Serikat menguat terhadap euro karena ada peningkatan permintaan untuk dolar Amerika Serikat akibat kebijakan suku bunga yang lebih tinggi oleh Federal Reserve atau Bank Sentral Amerika Serikat. Sementara euro cenderung melemah karena kondisi ekonomi yang lebih lemah di kawasan zona euro. Faktor kedua yaitu inflasi. Negara dengan inflasi yang lebih tinggi cenderung memiliki mata uang yang lebih lemah. Inflasi yang tinggi mengurangi daya beli mata uang tersebut dan menyebabkan penurunan nilai tukarnya. Contohnya, Venezuela adalah contoh negara dengan inflasi yang sangat tinggi. Pada tahun 2010-an, inflasi yang mencapai 1 juta % menyebabkan nilai bawah Venezuela terus terdepresiasi. Akibatnya, banyak warga Venezuela yang lebih memilih menggunakan dolar Amerika Serikat atau mata uang asing lainnya karena bawah sangat tidak stabil. Faktor yang ketiga yaitu suku bunga. Suku bunga yang lebih tinggi di suatu negara biasanya menarik investasi asing yang akan meningkatkan permintaan terhadap mata uang negara tersebut. Sebaliknya, suku bunga yang rendah cenderung mengurangi daya tarik investasi asing. Sebagai contoh, pada tahun 2015 sampai 2016, ketika The Federal Reserve menaikkan suku bunga di Amerika Serikat, dolar Amerika Serikat menguat terhadap mata uang lainnya seperti euro dan yen. Investor mencari peluang investasi dengan hasil yang lebih tinggi di Amerika Serikat, sehingga meningkatkan permintaan terhadap dolar Amerika Serikat. Faktor keempat yaitu kondisi ekonomi. Negara dengan kondisi ekonomi yang baik, seperti pertumbuhan ekonomi yang tinggi, neraca perdagangan positif, dan rendahnya pengangguran, akan memperkuat mata uangnya. Sebaliknya, negara dengan kondisi ekonomi buruk dapat mengalami pelemahan mata uang. Sebagai contoh, pada tahun 2010-an, Cina mengalami pertumbuhan ekonomi yang pesat, yang mendorong penguatan yuan atau CNY. Peningkatan ekspor dan cadangan devisa yang besar membuat yuan lebih stabil dan memperkecil posisi di pasar global. Yang kelima yaitu kebijakan pemerintah dan bank sentral. Kebijakan pemerintah dan bank sentral seperti kebijakan fiskal atau moneter dapat mempengaruhi pergerakan kurs. Misalnya, kebijakan suku bunga, intervensi pasar, atau program stimulus ekonomi dapat memperkuat atau melemahnya mata uang. Sebagai contoh, pada tahun 2019, Bank of Japan menerapkan kebijakan quantitative easing untuk menstimulasi ekonomi Jepang yang lemah. Kebijakan ini menyebabkan yen melemah karena peningkatan jumlah uang yang beredar. Sementara, investor mencari aset dengan imbal hasil yang lebih tinggi di luar Jepang. Yang keenam yaitu gejolak politik. Ketidakpastian politik atau gejolak politik dapat menurunkan kepercayaan investor, yang pada gilirannya dapat menyebabkan penurunan nilai mata uang. Sebagai contoh yaitu Brexit adalah contoh nyata bagaimana ketidakpastian politik mempengaruhi nilai tukar. Setelah Inggris memilih untuk keluar dari Uni Eropa pada referendum 2016,
pound sterling atau GBP turun tajam terhadap dolar Amerika Serikat dan euro karena ketidakpastian ekonomi dan politik yang timbul oleh keputusan tersebut. Juga gejolak politik antara Israel juga Palestina. Yang ketujuh yaitu neraca perdagangan. Jika suatu negara memiliki neraca perdagangan positif atau ekspor lebih besar daripada impor, maka permintaan terhadap mata uang negara tersebut akan meningkat, yang dapat memperkuat nilai tukarnya. Sebaliknya, jika negara mengalami defisit neraca perdagangan atau impor lebih besar daripada ekspor, maka mata uang negara tersebut cenderung melemah. Sebagai contoh, Jerman, sebagai negara dengan ekonomi terbesar di Eropa, sering mengalami neraca perdagangan positif. Kelebihan ekspor ini membuat euro relatif kuat karena banyak negara yang membeli barang-barang dari Jerman dan membayar dalam euro, meningkatkan permintaan terhadap mata uang euro. Yang kedelapan yaitu komoditas. Negara penghasil komoditas seperti minyak, gas, dan logam akan melihat pergerakan nilai tukar mata uang mereka terkait dengan fluktuasi harga komoditas tersebut di pasar internasional. Kenaikan harga komoditas cenderung menguat mata uang di negara penghasil, sementara penurunan harga dapat melemahkannya. Sebagai contoh adalah negara Kanada. Kanada adalah negara penghasil minyak terbesar. Ketika harga minyak dunia naik, maka dolar Kanada cenderung menguat karena permintaan terhadap minyak Kanada meningkat. Sebaliknya, jika harga minyak turun, maka nilai tukar dolar Kanada terhadap dolar Amerika Serikat bisa melemah. 9. Perubahan dalam sentimen investor global. Sentimen investor global yang dipengaruhi oleh ketidakpastian global atau krisis keuangan dapat menyebabkan perubahan besar dalam nilai tukar mata uang. Investor cenderung berpindah ke mata uang yang dianggap lebih aman atau safe haven saat terjadi ketidakpastian. Yang contohnya yen Jepang dan franc Swiss dikenal sebagai mata uang safe haven pada saat terjadi krisis global atau ketegangan geopolitik seperti krisis keuangan 2008 atau ketegangan di Timur Tengah. Investor cenderung membeli yen atau franc Swiss yang menyebabkan nilai tukar mata uang ini menguat terhadap mata uang lainnya. Contoh nyata pergerakan kurs dunia. Yang pertama, krisis ekonomi tahun 1997 atau krisis moneter Asia. Pada tahun 1997, beberapa negara Asia termasuk Thailand, Indonesia, dan Korea Selatan mengalami devaluasi mata uang yang tajam akibat krisis keuangan. Yang kedua, fluktuasi kurs dolar Amerika Serikat terhadap mata uang lain. Dolar Amerika Serikat sering menjadi patokan utama di pasar valuta asing. Misalnya saat suku bunga The Federal Reserve atau Bank Sentral Amerika Serikat naik, nilai dolar Amerika Serikat dapat menguat terhadap mata uang lainnya karena investor mencari keuntungan dari suku bunga yang tinggi. Yang ketiga, Brexit atau keluar Inggris dari Uni Eropa pada tahun 2016. Setelah referendum Brexit, nilai tukar pound sterling terhadap dolar Amerika Serikat dan euro sempat mengalami penurunan tajam karena ketidakpastian politik dan ekonomi yang ditimbulkan oleh keputusan Inggris untuk keluar dari Uni Eropa. Halo Sobat UMSU, sampai di sini dulu ya video materi tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pergerakan kurs dunia. Semoga videonya dapat membantu dan kalian suka. Thanks for watching. Bye-bye.